Baik, kami kelompok 6 mata kuliah Teologi Sosial akan melakukan penelitian mengenai ajaran dan juga pandangan gereja terkait misi Kristen. Secara khusus, kami akan melakukan penelitian di Gereja HKBP Eklesia Resort Medan Kota yang beralamat di Jalan Air Bersih Ujung. Oke, Nang. Kami dari mahasiswa ST3MI ingin menanyakan, Nang, bagaimana pandangan misi gereja yang harus dilakukan gitu. Khususnya kalau kita melihat kan di sini ada agama Parmalim gitu. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi secara khusus kita sebagai orang Kristen dalam upaya pemberitaan Injil kepada mereka gitu. Ini juga sudah beberapa kali juga kami bicarakan di rapat pendeta. Bahwa kalau Parmalim itu kita sebutlah mereka dengan kearifan lokal, ya. Jadi atau disebut dengan aliran kepercayaan. Kalau tugas gereja melakukan misinya, misi penginjilan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu keharusan. Tapi bagaimana cara kita ke arah mereka, memang metode penginjilan yang harus kita lakukan. Dengan percakapan, menceritakan Injil. Jadi tidak harus belak-belakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apalagi main tunjuk-tunjuk seperti tidak seperti itu. Tapi melalui percakapan. Sebab pengalaman kami melayani juga, seperti saya sendirilah. Waktu melayani di HKBP Pematang Siantar. Ada yang polisi anaknya, masih duli-duli waktu itu. Karena dia masuk polisi, jadi harus jelas agamanya. Tapi orang tuanya, jelas orang tuanya waktu itu Parmalim. Ya, kebetulan saya sendiri yang membuat agenda pemakamannya, tutup batangnya semua. Di situ orang tuanya, ya, di situ orang tuanya. Itu yang pertama. Jadi ya memang dihadiri lah. Tapi dia tidak mereka ikut bernyanyi kan, tidak tahu kan begitu. Itu yang pertama saya jumpai mereka yang Parmalim. Yang kedua sesudah saya melayani di HKBP Sion. HKBP Sion ini dekat Menteng 7. Itu yang justru lebih dekat ke sana. Dekat, malah kami sering mendengar gondangnya itu. Tapi karena di sebelah sungai juga. Jadi saya tanya apa itu? Itulah Nang, apanya yang seperti kamu bilang, istananya. Ya, artinya tempat mereka ibadah. Oh iya. Oh. Tapi karena pintu masuk kita ke sana juga tidak ada, jadi kita juga belum melihat lah bagaimana mereka ibadah gitu. Itu orang tua jemaat kita. Nah, orang tua jemaat kita. Jadi pernah suatu waktu kami mau berkunjung lah ke situ bercakap-cakap. Tapi kebetulan anaknya katakan di kampung dia apa? Dia orang tuh dari Pematang Siantar. Orangnya itu bilang nggak usah dulu Inang. Jadi selalu ada hambatan waktu itu karena memang mama ini keras dengan apa agamanya itu. Oh iya, ya tentunya kita kalau sudah seperti itu kan tidak harus main paksa. Sama juga seperti kalau orang yang menerima perjamuan kudus, harus dengan kesadaran. Kalau mereka membuka pintu rumahnya untuk menerima kita baik-baik, baru. Begitunya metode penginjilan. Jadi tidak harus langsung apa namanya to the point itu. Ya itu yang pertama yang boleh kami sampaikan. Yang kedua, tentunya kalau soal misi gereja ini sama seperti penjelasan Inang yang tadi bahwa kami juga masih misi yang biasa saja. Artinya dalam pengurusan gereja ini gitu masih dengan pola-pola yang membangun persekutuan. Tapi kalau penginjilan sampai kepada mereka sama juga case-nya, pintu masuk ke sana belum bisa bercakap-cakap dengan mereka. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa tugas gereja dalam penginjilan itu keharusan. Ya, bukan hanya mereka gitu, bukan hanya mereka bahkan juga yang dari muslim. Dalam upaya selanjutnya lah mungkin ke depannya
kira-kira bagaimana misi gereja kita ini untuk bisa menyebarkan Injil dan seperti yang Inang katakan tadi, Iya. membawa mereka masuk ke gereja. Kalau andai saja saya ketemu mereka satu orang, ya, atau ya itu tadi akan kita lakukan percakapan. Percakapan, ya, percakapan. Tentulah gereja harus mengemban misinya itu. Harus itu, keharusan. Bahkan seperti yang saya katakan dari dalam rapat-rapat pendeta yang kami lakukan, mereka tetap menjadi bagian utama pelayanan. Ya, bagian utama pelayanan itu. Jadi setiap sekali 2 tahun kami rapat pendeta, itu juga dibicarakan. Bagaimana dengan agama yang apa namanya, yang formalin, yang muslim, yang Hindu, dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian kita, ya, bagian pelayanan kita yang harus dilakukan oleh gereja. Tentunya gereja-gereja besar juga kan, misalkan gereja-gereja besar yang sudah punya seksi sendingnya, ada punya ini yang juga sudah itu kan juga perlu perlu apa namanya, ada juga dengan apa namanya, dengan budgetnya, dengan apanya untuk penginjilan ke sana, kan gitu. Jadi itu tadi, kalau seandainya saya ketemu dengan mereka, hanya saja sampai 1 tahun dan 6 bulan ini saya belum pernah ketemu. Saya belum pernah berjumpa dengan mereka satupun. Jadi sehingga saya tidak punya kesempatan untuk bercakap-cakap. Bahkan yang di sekitar jemaat kita juga mereka belum pernah menceritakan. Jadi dari situasi-situasi ini belum ada yang menceritakan kalau tetangga mereka, iya. Kalau ada misalkan saja sintua kita ini yang bilang bahwa, "Iya loh Nang, ada tetangga kami permalin." Kalau sudah tetangga mereka, tentunya ada percakapan-percakapan, kan begitu. Jadi ya kalau itu yang kalian harapkan dari memang itu yang bisa kami lakukan sekarang ini. Kalau langsung ke tempatnya itu berkunjung, ya belum juga karena kita juga nggak kenal, ya. Nggak kenal, artinya tidak ada yang bisa mau siapa kita jumpai di sana, apa yang mau kita lihat di sana, apa yang mau kita butuhkan. Kalau hanya untuk melihat adat Batak, kita bisa lihat kok. Itunya yang mereka pegang sebenarnya. Kalau untuk adat itu mereka pelihara dengan paling bedanya kalau mereka meradat atau ibadah pakai baju putihnya, pakai apanya, dengan ulos-ulos Bataknya, hanya itu. Kan begitu. Jadi kalau itu untuk apa kita tonton? Iya kan? Karena toh adat Batak itu masih juga ada kita ambil. Hanya saja kan soal keyakinannya, esensi dari kepercayaannya itu. Mereka yang masih menganut dengan Dewata Mula Jadi Nabulunnya, dengan nabinya Sisingamangaraja kan seperti itu. Nah itu yang mereka anggap membawa agama bagi mereka. Jadi kalau untuk percaya kepada Yesus, untuk misi penginjilan itu seperti saya katakan tadi ini menjadi keharusan. Ya nanti satu waktu pun saya akan tanya lah sama sintua-sintua, apakah siapa tahu karena kami baru di sini, masih fokus pada pelayanan sehingga tidak menceritakan siapa-siapa saja tetangga mereka. Siapa tahu nanti kalau ada tetangga mereka, iya Nang ada tetangga kami permalin. Mungkin bisalah nanti akan menjadi bagian dari pelayanan kami satu waktu. Memang bukan hanya permalin, sedangkan sudah Kristen saja kerasukan setan masih ada. Itulah. Ini kan juga perlu. Ada yang bertahun-tahun tak nampak gereja. Namar juji mau namar fuau. Kan begitu. Jadi itu juga menjadi juga bagian-bagian pelayanan. Jadi ya makanya ada penginjilan itu yang internalnya dan eksternalnya. Ya internalnya yang mengurusi jemaat sekitar lah. Yang seperti saya katakan tadi kasusnya. Ada yang bertahun-tahun ini enggak nongol. Sudah kita datang. Enggak juga. Jadi ya memang seperti itu tadi lah. Upaya seperti kamu katakan tadi, harapan pastilah, besar harapan kita. Karena kan itu yang disuruh Tuhan Yesus kan begitu. Pergilah ke seluruh dunia kan. Sampai kedatangan yang kedua kalinya. Bahwa Injil harus disebarkan. Ya memang itu tugas kita. Kan gitu. Sambil menyebarkan Injil itu menjadikan mereka Kristen gitu. Iya. Iya. Yang membuat mereka menjadi percaya kepada Yesus. Sebenarnya itunya poin utamanya. Jadi soal kalau kita katakan Kristen jangan dulu. Artinya percaya kepada Yesus. Artinya ketika dia percaya kepada Yesus dan siap untuk dibaptis. Oke, Iya. ada lagi? Jadi kan tadi kan tujuannya sebenarnya supaya mereka pun diselamatkan begitu. Iya. Jadi apakah tujuan itu
hanya bisa dicapai ketika mereka sudah menjadi Kristen dan masuk ke gereja, Nang. Nah, setelah mereka percaya kepada Yesus, proses selanjutnya adalah pembaptisan, naik sidinya, kemudian mereka menghidupi imannya. Itulah tahap selanjutnya, menghidupi imannya. Ya, menghidupi imannya dalam arti tentulah melakukan apa yang diperintahkan oleh kitab suci itu kepada mereka. Ya akhirnya sama seperti kita juga yang bersama-sama dan berjuang juga untuk mengerjakan keselamatan yang sudah dikasih oleh Yesus itu kepada kita. Ya pada akhirnya mereka juga akan, ya itu, mereka percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Kan itu kata Tuhan Yesus, itu aja kuncinya. Mereka melakukan perintah Allah, mereka diselamatkan. Nah, Ya, kali ini kami akan melakukan penelitian di Istana Parmalim. Kami akan mencoba mencari tahu bagaimana sebenarnya ajaran dan juga pandangan agama Parmalim khususnya tentang keselamatan. Sehingga kita semua dapat mengerti dan juga memahami lebih dalam tentang ajaran agama Parmalim. Ya, Bung, kami di sini dari mahasiswa STTGMI Bandar Baru ingin melakukan satu penelitian mengenai ajaran dan juga pandangan agama Malim tentang keselamatan. Tapi Tentang keselamatan. iya, tetapi sebelum sampai ke situ mungkin kami sebagai mahasiswa ingin bertanya tentang historis tempat ini begitu. Kapan sebenarnya tempat ini berdiri di Kota Medan ini? Tempat ini. Iya. Kalau tempat ini berdiri selesai bisa ditempati 2011. Kalau di Medan ada Punga Parmalim ada di Medan dari mulai seingat saya ke kata-kata pendahulu sekitar 1965 sudah ada di Medan Parmalim. Berarti dalam proses berdirinya tempat ini tentu banyak kendala begitu kan, Bung, karena kalau kita melihat realitasnya memang agama ataupun penghayat kepercayaan ini kan baru akhir-akhir ini diakui oleh negara sendiri begitu kan. Apakah ada kendala dalam berdirinya Istana Parmalim gitu? Kalau ini sebetulnya kendala dikatakan enggak ada. Cuman kalau hambatan ada. Penolakan gitu. Iya, penolakan ada. Tapi itu makanya aku bilang kalau itu enggak perlu dibicarakan. Karena setiap prinsip manusia itu karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin orang-orang sini kami bukan begitu dikenal. Mungkin orang itu terlalu takut jadi anak-anaknya jadi pengikut kami. Nah, itulah aku rasa. Apakah hambatan itu ada muncul dari gereja-gereja yang ada di sekitar sini? Ya, gereja. Bukan gereja. Satu aja, HKBP. HKBP Air ini, Bersih. yang berdiri ini. Bagaimana bentuk penolakan ataupun hambatan yang mereka berikan dalam berdirinya tempat ini? Ya orang itu kan udah pintar. Jadi ya kalau di surat, kalau di komunikasinya kepada pemerintah ada izinnya. Nah, kalau nggak ada izinnya nggak boleh, kan peraturan itu mesti ada izin. Itunya sebetulnya kalau dibawa orang itu jadi permasalahan. Datanglah pemerintah, keluarkan dulu izinnya. Ya kalian ya kami bilanglah sama pemerintah dulu kan. Berarti kalian sama-sama mereka. Tidak mengizinkan kami. Nah, coba dulu tunjukkan apa ada izin gereja itu. Nah, nggak bisa ditunjukkan. Coba tunjukkan dulu ada izin masjid. Nggak boleh ditunjukkan. Itu berarti samanya kalian sama orang itu. Bukan pengayom masyarakat kalian. Itulah kalau masalah itu. Baru kan Bung, apakah pernah gereja-gereja atau agama sekitar pernah mendapatkan ajakan dari anggota Parmalim ini untuk mengikut ke Kristen begitu Bung? Apakah pernah gereja orang itu gereja pernah masuk ke sini untuk mengajarkan kekristenan itu Bung? Mengajarkan kekristenan?
atau agama lain? Menginjil maksudmu gitu? Iya, Bung. Menginjil? Iya, Bung. Apakah ada pernah masuk penginjilan ke dalam sini, Bung? Saya rasa tidak. Karena orang itu kan nggak ada di jalannya datang kemari. Kecuali kalau ke rumah-rumah, mana tahu. Itu nggak tahu kita. Antara keluarga-keluarga kan gitu. Kan kebanyakan gitu. Jadi kalau saya rasa kalau menginjil secara umum nggak ada jalan orang itu datang. Tapi kalau ke rumah-rumah, menurut pengakuan dari pengikut agama Parmalim sendiri, Bung, Ya paling keluarga ke keluarga. ajakan untuk masuk ke Ajakan, gereja gitu. itu bisa saja. Bisa aja itu ada terjadi kan. Karena kita ini manusia. Itu karena sebetulnya kalau aku membilang itu, karena kasih sayang itu. Karena dia itu yang ngajak ini takut tidak kehidupannya ini tidak abadi. Keluarganya kan, maka diajaklah ke kehidupan yang abadi. Mungkin. Jadi kita tetap pandangan positif. Jangan ke negatifnya. Tentu karena itu kan, karena mereka itu belum begitu memahami ajaran Malim begitu kan, Bung. Mungkin. Atau tidak sebaliknya. Dia itu sudah pernah jadi Parmalim. Tapi mungkin sakit hati melihat Parmalim. Bisa saja. Nah. Dengan adanya permasalahan itu, Bung, adanya ajakan dari gereja lah kita katakan kan. Dari agama lain lah. Iya, dari agama lain. Walaupun Islam atau yang lain kan banyak. Iya. Banyak keyakinan di Indonesia ini. Tapi secara khusus gereja yang mau mengajak pengikut Malim ini untuk masuk menjadi Kristen dan masuk ke gereja itu sendiri. Nah, apa sebenarnya yang menjadi dasar ataupun ajaran tentang keselamatan yang bisa ditemukan di agama Malim ini? Kalau kami nggak ada dikatakan kalau jadi Parmalim pasti selamat. Nggak ada. Jadi kalau kami, ajaran sama kami itu, orang yang percaya kepada Tuhan, atau disebut bahasa Bataknya mulai dari Nabulun, dia akan dapat kehidupan yang kekal. Nah, jadi kami mulu bahasa Bataknya Pakirimon. Nah, kami berharap kalau kami ikuti ajaran-ajaran yang kami percayai sebagai utusan Allah, Tuhan-Tuhan yang mulai jadi, itulah jalan kami untuk cari keselamatan. Jadi tidak bisa asal masuk jadi Parmalim, sudah selamat dia. Walaupun dia jadi Parmalim, tertulis dari nenek sama cucunya, kalau dia tidak pernah melaksanakan ajaran Malim, tidak ada harapan dia bisa lolos. Jadi sama kami itu ada istilahnya, yang kita perbuat itulah yang kita petik nanti. Na taulahon ido, tapota hasilnya. Muruna denggat do taulahon, pasti kita ke alam nanti, jadi dapat yang tempat yang bagus. Tapi kalau yang buruk kita laksanakan di dunia, pasti kita ke neraka nanti di alam kubur. Itu kalau kami. Gak ada apa, kalau sudah disebut nama apa, nama Tuhan kami sudah lepas dia, gak ada itu. Oke, lalu Pung, apa ciri khas dari agama Malim ini, Pung? Ciri khas? Iya, Pung. Ajaran. Ciri khasnya. Nah, kalau ajaran bagi kami itu harus mempunyai kesopanan. Itu disebut itu malim. Malim itu artinya suci. Malipar dalanum, malipar hudulun, malipar katayon. Nah. Kalau tentu kan semua agama mengajarkan kebaikan gitu kan. Termasuk Malim dengan
ciri khas itu tadi. Yang sama kami yang kami ceritakan, Pak. Kalau sama orang lain mungkin. Nah, mungkin agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan kan. Nah, tidak bisa saya pastikan. Karena ku tengok kalau dia mati-matian membela kaumnya, itu katanya apa namanya itu? Jihad. Nah, kalau kami membunuh itu salah. Berarti penting juga penekanan relasi antar sesama manusia begitu. Apakah sebenarnya seperti yang dikatakan tadi kan, Pung, membunuh untuk membela agama itu kan satu kesalahan menurut agama Malim gitu kan. Jadi bagaimana tentang relasi agama ataupun pengikut Malim ini terhadap orang lain, manusia lain ataupun juga mungkin alam sekitar gitu. Apanya? Relasi. Relasi. Yang dimaksud relasi apa? Hubungan gitu, Bung. Dalam bermasyarakat, contohnya ketika menemukan ataupun berelasi dengan agama-agama sekitar, dengan Kristen, dengan Islam gitu. Bagaimana hubungan? Ya biasa-biasa aja. Ya kalau kita berkata sopan, seperti tadi itu yang dibilang, itu malib perdalanum, malib pamer, apa rupanya masalahnya? Kalau kita udah sopan, kan? Kalau udah sopan kita, hormat kita. Nah, kalau ada pun yang mau mencoba membuat yang tidak bagus sama kita, ya kita yakin ada kawan kita yaitu Allah, Tuhan. Itu aja. Kalau kita bilang lawan, kayak mana melawannya? Kita aja pun sedikit. Orang itu banyak. Kan? Jadi kalau melawan dikatakan, ya jauhlah dari kemungkinan. Jadi kalau soal masalah hubungan itu, ya biasa-biasa aja berjalan. Itu dari yang ibu-ibu, banyak itu dari agama lain. Nah, yang bapak-bapak itu, banyak itu juga dari agama lain. Nah, masuk karena nikah sama anak permalim, terjadi lah keluarga. Jadi masuk sesuai dengan kesepakatan mereka, masuk. Jadi ruas nih agama malim. Nah, gitulah keadaannya. Iya kan, Pung. Jadi setiap manusia juga kan, Pung, tidak luput dari dosa seperti itu kan, Pung. Jadi kalau di agama Malim, apakah ada acara-acara tertentu ketika ingin minta pengampunan seperti itu, Pung? Apakah ada acara-acara tertentu yang dilakukan dalam agama Malim, Pung? Ada. Kami itu rutin itu. Kami karena tujuan agama Malim itu Urjulu mandok mauliat itu debata. Mangidu hasisani dosa. Tabani pasu-pasu. Karena kita itu tidak luput dari kesalahan. Kekurangan menjadi kesalahan yang menjadi dosa. Jadi macam tadi ini utamanya ini minta pengampunan dosa. Nah, jadi hari Sabtu. Ada lagi acara-acara khusus. Kalaupun kemungkinan karena kita tidak pernah langsung berbicara kepada yang penentu dosa atau tidak, kesalahan atau tidak, tetap kita laksanakan itu baik orang per orang, baik perpunguan atau global. Ada. Jadi kan, Pung, ketika contohnya orang itu udah minta pengampunan, udah dilakukan juga acara-acara khusus seperti tadi kan, Pung. Jadi ketika seseorang itu tidak masih saja melakukan kejahatan, apakah ada seperti ganjaran seperti itu, Pung? Ibaratnya dia udah minta pengampunan. Jadi tapi besok lagi dilaksanakan pekerjaan yang sudah yang diminta pengampunan tadi. Iya. Berarti dia bekerja
di atas nama kesalahan, gitulah kira-kira kan. Iya. Jadi ganjaran, kalau ganjaran dari manusia itu tidak seberapa. Tapi kalaupun dia berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama, itu dikeluarkan dari permainan. Berulang-ulang melakukan. Tapi yang perlu kami takuti bukan dari manusia, dari yang maha kuasanya. Itu yang kami takuti. Kalau dari manusia itu hanya hukuman badannya itu. Seperti yang ada di negara kita ini, masuk rutan, dikatakan pembinaan, tapi di pembinaan itu pun dikerjakan juga kesalahan-kesalahan. Nah, macam si Sambo tetap mengelak dia kesalahan yang sudah dibuatkan. Dicarinya apa ini segala macam. Jadi kalau kami itu, bukan hukuman dari manusia yang kami takuti. Tapi hukuman dari yang maha kuasa. Itu yang kami takuti. Jadi ganjaran itu ada. Itu makanya kan jolma majalupana obartuna niulana. Itu isi masalah pengampunan, diampuni, dipermadi. Kau yang melaksanakan, kau menanggung akibatnya. Kami hanya himbauannya sama kamu. Kalau bisa jangan lakukan itu. Kalau kau tidak mau ya terserah kau lah. Gitu kira-kira. Mungkin gitulah dulu Bung pertanyaan kami. Mungkin udah mencukupi sebagai data penelitian kami. Ya.